Halo anak, selamat datang di kelas Matematika. Halo Saudara, video kali ini akan berisi tentang pembahasan tugas kalian, yakni tugas 3 tentang materi pembuktian induksi matematika. Nah, kita lihat mulai dari pembahasan soal nomor 1 ya. Nah, di nomor 1 ini ada soal buktikan pernyataan 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai tambah n itu akan sama dengan setengah n kali n tambah 1 dengan menggunakan metode induksi matematika. Bagaimana caranya? Mari kita simak penjelasan penyelesaiannya. Oke, kita mulai ya. Nah, seperti yang Ibu sampaikan di video tentang induksi matematika, pembuktian dengan menggunakan metode induksi matematika itu akan melalui 2 langkah, ya. Jadi ada 2 langkah. Langkah yang pertama yaitu di mana kita akan membuktikan, kita akan membuktikan bahwa untuk n sama dengan 1, nilai di ruas kiri itu harus sama dengan nilai di ruas kanan. Nah, kita membuktikan ini bahwa ketika n sama dengan 1, nilai di ruas kiri harus sama dengan di ruas kanan. Kita lihat ruas kiri kita di sini kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai tambah n toh, sama dengan setengah n kali n tambah 1. Nah, yang dimaksud dengan ruas kiri itu yang ini anak ya. Ini yang kita sebut ruas kiri, ini yang kita sebut ruas kanan. Pembatasnya yang mana nih? Tanda sama dengan sebagai batasnya ya. Nah, sekarang ruas kiri kita ini kan panjang sekali toh. Nah, kita bisa sederhanakan bentuk ruas kiri ini. Kalau kita tulis terus begini kan panjang sekali. Jadi kita bisa sederhanakan, kita sebut dengan PN. Artinya PN itu adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai n. Sama dengan setengah n kali n tambah 1. PN ini adalah apa? PN ini adalah pemisalan untuk bentuk 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai n. Oke? Sehingga ruas kiri yang panjang ini kita hanya sebut sebagai PN. Itu maksudnya, ya. Nah, sekarang kita mau membuktikan ini tadi toh. Nah, mana pembuktiannya? Ini dia anak. Untuk n sama dengan 1, kita bisa tulis P1 sama dengan setengah n kali n tambah 1. Nah, maka di sini kan Pn sama dengan 1 toh, artinya P1 ya 1. Iya tidak? N kita ganti dengan 1, artinya nilainya 1. Nah, yang di sebelah kita cek, benar tidak ya 1 atau tidak? N kita ganti dengan 1 juga. Sehingga ketemu 1 sama dengan setengah. Ini kan ini, setengah kali 1 tuh setengah ya. Terus yang di dalam kurung 1 tambah 1, 2. Maka kita bisa dapat 1 sama dengan 1. Karena 1 sama dengan 1 itu artinya ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kita bisa katakan bahwa terbukti. Untuk langkah 1. Terbukti untuk langkah 1. Oke? Nah, berikutnya baru 1 langkah. Kan Ibu bilang harus 2 langkah toh? Nah, sekarang kita lihat langkah kedua. Nah, di langkah kedua ini itu yang dikenal dengan metode induksinya. Oke? Nah, di langkah kedua ini kita mau tulis begini. Kita akan membuktikan, karena membuktikan tuh masih antara 2 ya, benar atau salah. Nah, di sini kita akan coba membuktikan bahwa jika PK benar, maka PK tambah 1 adalah juga benar. Artinya ketika nilai PK benar, kita mau buktikan benar tidak sih PK tambah 1 ini juga benar. Nah, PK itu apa? PK itu adalah PN yang tadi, pemisalan kita untuk ruas kiri. Jadi yang tadi itu adalah PN,
bisa kita tuliskan menjadi PK. Artinya PK ini adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai K. Nah, sampai K itu sama dengan setengah K kali K tambah 1. Bisa mengikuti sampai di sini? Jadi kan tadi kita punya pemisalan PN itu adalah ketika dia punya variabel di sini N toh. Nah, ketika kita membuktikan PK, artinya kita gantikan variabel N tadi dengan K. Sehingga yang soal awalnya tadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah N, N-nya itu kita ganti dengan K. Sehingga ruas kanannya juga setengah K kali K tambah 1. Sederhananya adalah ketika PK itu kita menggantikan variabel N di soal kita dengan variabel K. Ya, oke, bisa mengikuti? Nah, berarti kita bilang, oh kalau begitu PK yang ini harus benar. Oh lihat ya, PK yang bentuk ini benar. Sekarang bagaimana dengan PK tambah 1? Nah, kita cek sudah. Untuk PK tambah 1, kita dapat bentuk 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah K tambah K tambah 1. K tambah 1 efek dari PK tambah 1 ya. Ibu kenapa tulis lagi? Nah, analogi sederhananya begini anak. Ketika kau punya nilai N-nya itu 1 dan kau punya bilangan lain adalah N tambah 1, berarti kan bilangan N tambah 1 adalah 2 toh? N 1. Kalau N tambah 1 berarti 1 tambah 1 jadi 2. Nah, sama dengan ini. Ketika kau punya PK-nya adalah yang kita sudah tulis ini, berarti PK tambah 1 adalah bilangan setelah K. Setelah K. Sehingga yang kau tulis adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah lagi dengan K tambah 1. Oke? Nah, berarti ruas kanannya juga berubah nanti. Dia menjadi setengah K nanti menjadi K tambah 1. Dia ikut toh. Terus di sini dia menjadi K tambah 1 tambah 1. Oke? Nah, sekarang mari kita sederhanakan. Bongkar dia punya tanda kurung ya. Nanti dia menjadi ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah K. Yang ini kita bongkar supaya nanti kita tinggal jumlahkan. Yang ini jadi setengah K tambah 1-nya tetap, yang ini jadi K tambah 2. Oke, bisa mengikuti? Nah, baris berikutnya kita selesaikan lanjut. K tambah K berarti dia jadi 2K tambah 1 toh di sini. Yang ini jadi setengah K tambah 1 kali K tambah 2. Ada yang mengerjakan sampai di sini selesai terbukti. Dari mana kau tahu itu terbukti anak? Nah, sekarang kita uraikan bentuk ini. Bagaimana caranya supaya dia memuat bentuk PK yang benar? Oke, sekarang perhatikan. Ketika kita buat ini, ada tidak pernyataan yang menuju ke PK? Tidak ada ya? Nah, ibu bisa sederhanakan ini. Ini maksudnya supaya kalian jangan hitung, jangan jumlahkan K dengan K. Kenapa? Karena ini anak. Kita bisa sederhanakan bentuk ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah N sampai K adalah ini toh. Coba lihat. Pernyataan PK dengan yang ibu kasih tanda di bawah. Nah, 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah K itu adalah setengah K kali K tambah 1. Sampai di sini bisa mengikuti. Kemudian tambah yang mana? Tambah dari soal. Bukan tambah turun dari langit ya. Tambah dari soal. Tambah sama dengan yang ini setengah K tambah 1 kali K tambah 2. Sampai di sini bisa mengikuti? Oke. Nah, kita lihat di sini ruas kirinya kan setengah K tambah 1. Setengah K tambah 1 ini kan efek dari ini. Bentuk yang di atas ya, PK tadi. Terus ditambah dengan K tambah 1 itu sendiri. Nah, sekarang kita bisa lihat, ibu bisa kasih kurung di sini. Oke, ikut dari atas ini kan? Nah, oke, sudah sama ya? Lihat. Supaya kau jangan bingung tadi maksudnya. Nah, sekarang
di sebelah sini ada K tambah 1, di sebelah sini juga ada K tambah 1. Kita bisa sederhanakan bentuk ini menjadi K tambah 1. Sampai di sini bisa? Terus yang di sini Ibu tulis sebelah kirinya ini adalah setengah K. Sudah? Terus karena di sini sudah K tambah 1, di sini tambah 1. Bisa mengikuti? Sama dengan ruas kanannya tetap. Ruas kanannya stabil ini anak ya. K tambah 1, di sininya setengah K tambah 1. Oke? Nah, sekarang setengah K tambah 1 bisa tidak kita sederhanakan? Bisa sekali. Di sini K tambah 1. Sudah? Setengah K tambah 1 bisa Ibu sederhanakan menjadi setengah K tambah 2. Coba lihat yang ini dengan ini anak. Setengah K tambah 1. Nah, Ibu bisa bongkar dia menjadi setengah K tambah 2. Dari mana? Karena setengah kali K, setengah K. Setengah kali 2, 1. Sama ya bentuknya? Ini hanya Ibu tulis dengan cara yang lain. Ruas kanan, setengah K tambah 1 kali K tambah 2. Nah, coba sekarang kalian perhatikan baris terakhir yang kita sudah sederhanakan. Sudah mulai sama atau tidak? Atau sudah sama persis? Nah, bentuk ini sudah menyerupai ini toh, ruas kiri sudah mirip dengan ruas kanan. Hanya cara penulisannya yang kita rapikan supaya terlihat betul persis sama. Ini kan perkalian. K tambah 1 kali setengah kali K tambah 2. Dengan kata lain, kita bisa tulis karena perkalian, kita bisa rapikan posisinya setengah kali K tambah 1 kali K tambah 2. Maka terlihatlah di sini kalau ternyata ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka kita bisa katakan bahwa pembuktian dengan langkah ini kedua atau langkah induksi matematika terbukti. Nah, bagaimana kita bisa menyatakan bahwa pernyataan soal ini terbukti? Itu alasannya adalah kesimpulannya karena langkah 1 terbukti. Oke, sorry. Ibu ganti saya di sini ya. Kesimpulannya Ibu tulis di sini. Langkah 1 terbukti, ya. Kemudian langkah 2 terbukti benar semua. Nah, artinya pernyataan kita terbukti benar. Oke? Sampai di sini bisa mengikuti. Jadi, pernyataan matematis kita bisa dinyatakan benar adalah jika langkah 1 yang kita lakukan terbukti benar dan langkah 2 yang kita lakukan juga terbukti benar. Kalau hanya salah satu yang benar, maka tetap dinyatakan tidak terbukti atau pernyataan itu tidak benar. Oke.